Data terbaru World Press Freedom Index tahun 2024 yang disusun oleh Reporters Without Borders menyoroti penurunan kebebasan pers. Dilaporkan sebanyak 135 dari 180 negara di dunia kini memiliki tingkat kebebasan pers yang terkategori bermasalah, sulit, atau sangat serius. Menurut laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-111 dari 180 negara dengan skor 51,15. Nah, peringkat ini menunjukkan penurunan dari posisi ke-108 pada tahun 2023 dengan skor kala itu 54,83. Nah, penurunan indeks kebebasan pers di Indonesia juga tercermin dari tingginya angka kekerasan terhadap jurnalis. Padahal kebebasan pers yang sehat adalah fondasi bagi sistem koreksi, membuka jalan bagi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Lalu, di tengah tantangan yang ada, bagaimana sebenarnya peran ideal pers seharusnya dijalankan? Insight akan membahasnya. Bersama saya, Desi Anwar. Kebebasan pers merupakan fondasi utama demokrasi. Namun, laporan dari berbagai lembaga internasional seperti Reporters Without Borders menunjukkan tren penurunan kebebasan pers di banyak negara, bahkan di negara-negara demokratis. Di era digital, ancaman juga datang dalam bentuk disinformasi, doxing, hingga serangan cyber terhadap redaksi media. Di Indonesia, kebebasan pers secara formal dijamin oleh Undang-Undang Pers, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Jurnalis di lapangan kerap menghadapi intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi, terutama saat mengungkap kasus korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik kepentingan elit. Praktik self-censorship juga kian marak sebagai respons atas tekanan ekonomi dan politik terhadap media. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan pers bukan hanya soal regulasi, tapi juga soal keberanian, solidaritas, dan dukungan publik. Perlu ada penguatan ekosistem jurnalisme mulai dari perlindungan hukum, literasi media masyarakat, hingga model bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia setiap 3 Mei bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk mengingatkan bahwa tanpa pers yang bebas dan independen, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong. Pers merupakan kekuatan keempat atau the fourth estate di luar trias politika, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Seiring dengan peran ini, pers memiliki 4 fungsi, yakni menyampaikan informasi, mendidik publik, menghibur, dan juga menjalankan kontrol sosial. Keempat fungsi pers itu dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun dalam realitasnya, menjalankan fungsi kontrol sosial tak selalu berjalan mulus. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, kebebasan pers masih menghadapi tekanan, baik secara politik, ekonomi, maupun digital. Dari maraknya disinformasi hingga kekerasan terhadap jurnalis, lanskap media terus diuji. Lalu seperti apa iklim kebebasan pers saat ini, baik secara global maupun di tanah air? Sudah ada bersama saya di studio Andy Bayuni, selaku jurnalis senior Indonesia, dan juga Setri Yasra yang merupakan pemimpin redaksi majalah Tempo untuk membahasnya. Halo Mas Setri dan juga Mas Andy, apa kabar? Kabar baik. Ya, kurang kabar baik ya, sehat-sehat, tapi sebenarnya pers ya, media pers ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, yang terakhir mungkin masih fresh dalam ingatan, karena ini sangat bagi kita kalangan pers juga sangat mengejutkan dan juga memprihatinkan. Ini kan teror ya. Nah, teror, kekerasan ini saya lihat itu semakin, seperti kita sebutkan tadi, semakin banyak jumlahnya, tapi bentuk-bentuk teror seperti pengiriman ya, kepala babi atau bangkai tikus dan lain sebagainya. Coba mungkin bisa diupdate bagaimana kasus itu sudah sampai mana, dan kira-kira apakah ini akan bisa diselesaikan dengan baik, atau ini merupakan bentuk atau simbol dari apa yang terjadi terhadap kalangan pers saat ini? Ya, Mbak Desi, jadi kejadiannya 19 Maret
itu salah satu wartawati Tempo, Francisca Rostakrici alias Cica, itu dia juga host senior podcast Bocor Alus Politik, itu mendapat kiriman kepala babi. 2 hari kemudian kita dikirimi bangkai tikus, 6 bangkai tikus yang sudah disembelih gitu, kepalanya hampir putus, dan kita sudah melapor ke polisi. Saya sebagai pelapor, karena kita anggap ini adalah serangan terhadap redaksi, bukan personal. Saya pemimpin redaksi membuat laporan polisi, sudah diperiksa sebagai pelapor. Ya kita menunggu, meskipun dari kita bisa baca di berita kan, jadi salah satu direktur tindak pidana umum Bareskrim itu menyatakan bahwa mereka sudah mengetahui pengirimannya lewat ojek online, tapi belum sampai ke siapa yang mengirim. Itu kita tidak tahu tuh, tapi kita menganggap ini adalah intimidasi, teror terhadap kerja jurnalistik kami. Dan kita membuat laporan polisi adalah karena kita punya hak kan, punya hak, dan satu lagi kita tidak mau menularkan ini ketika kita takut gitu akan menularkan rasa takut kepada kawan-kawan yang lain, banyak media, dan sudah mulai muncul kita dengar ya bahwa ada self censorship dan lain-lain. Itu kan bahaya sekali. Nah, Mas Setri, ini kan sekarang dalam kasus polisi ya, diselidiki siapa. Nah, ini optimis nggak ini akan kasusnya itu secara hukum itu akan istilahnya diselesaikan dengan baik begitu, dan ditemukan dan ada aspek hukuman terhadap pelakunya? Ya, tentu kita berprasangka baik, meskipun ini bukan teror yang pertama kali. Jadi host Bocor Alus Politik, Hussein Abri Dongoran, itu 2 kali kaca mobilnya dipecahkan. Waktunya berselang nggak lebih 1 bulan, kita sudah membuat laporan polisi juga. Dan sampai sekarang masih belum ada titik terang, dan tentu kita berharap ini diusut. Nah, sejak kasus itu bagaimana, apakah ada bentuk-bentuk teror lagi? Dan kalau kita lihat kan sekarang biasanya di media sosial, media digital itu sangat marak ya, dengan komentar dan lain sebagainya. Ini bagaimana, dan apakah ada istilahnya pengaruh atau dampak terhadap moral ataupun suasana kerja bagi awak Tempo jelas sendiri? sekali teman-teman itu menimbulkan rasa cemas ya, was-was, apalagi ini yang diteror jurnalis perempuan. Kami melakukan berbagai langkah rescue, kita bekerja sama dengan LPSK, dengan Komnas HAM, karena sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa teror boleh, tapi kami tidak akan pernah takut gitu, karena kita melaksanakan pekerjaan yang diatur oleh konstitusi, ada undang-undang. Tapi lagi-lagi memang ketika tidak ada titik terang, ini kita khawatir sekali ini akan menjadi tekanan teman-teman menjalankan pekerjaannya, dan tugas pers itu bisa jadi tidak akan terlaksana dengan baik kalau tidak ada penyelesaian secara tuntas. Iya, dan ini secara keseluruhan menurut saya sendiri ya, ini sebagai insan pers ini mengkhawatirkan ya, beda mungkin kekerasan ketika kita meliput di lapangan, ada tindakan oknum yang melakukan kekerasan, mendorong dan mencegah dan lain sebagainya. Tapi ini kan dilakukan secara istilahnya dengan cara-cara pengecut lah istilahnya. Nah, mungkin Mas Endi ya, simbol pengiriman kepala babi bangkai ini kira-kira apa? Ya jelas ini kan pesan intimidatif, tapi kenapa dengan menggunakan bangkai binatang ini? Apa yang kalau kita ingin lihat ya, what's the message yang ini kan diambil dari film Godfather. Yeah, The Godfather, kepala kuda ya, di tempat tidur. Jadi itu emang bentuk teror. Message-nya bukan pada Tempo, bukan pada wartawannya aja, tapi ke seluruh awak media, media manapun, jangan macam-macam. Ya. Dalam konteks ini kan Tempo paling berada di front line, paling kritis, mengkritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, kebijakan DPR juga. Media lain juga, tapi tidak seprogresif Tempo.
Jadi Tempo diambil sebagai contoh, sebagai message kepada media lain, kepada wartawan lain. Kalau kalian begitu, kalian akan juga. Nah, pengiriman kepala babi itu kan cuman tadi simbol ya. Nanti biar message-nya bahwa akan ada tindakan lebih parah lagi kalau Tempo meneruskan kampanyenya terhadap kritik terhadap pemerintah dan terhadap DPR. Ya, nah ini respons dari netizen mendukung, merasa simpati atau bagaimana yang netizen tentu netizen yang real mendukung Mbak Desi. Jadi ini sebetulnya sangat berarti. Jadi bukan hanya netizen, banyak sekali orang yang datang ke kantor, masyarakat sipil dan lain. Ini menjadi energi baru buat kami. Tapi lagi-lagi terornya belum selesai. Karena ketika Tempo mengeluarkan edisi judi online di Kamboja, terornya teror digital. Jadi kita tuh disibukkan dulu terornya konvensional. Mas Hendy bilang dari salah simbol dan lain-lain. Ini teror yang lebih sistematis dan masif. Jadi dihack, tidak diretas ya. Jadi di DOS banyak masuk, ada sampai 2 miliar request masuk ke website Tempo. Sempat oleng, sempat down, tapi segera kita rescue. Tapi tujuannya tentu adalah kami menganalisa ini tujuannya agar informasi yang dibuat oleh Tempo terkait dengan investigasi judi online yang melibatkan pengusaha Indonesia dan sejumlah politikus agar tidak bisa diakses oleh pembaca. Gitu. Jadi ya saya sebagai pemimpin redaksi selalu ini kita tentu Tempo pernah mengalami banyak ujian. Tapi karena ini kami generasi baru beda dengan ujian lalu, tapi saya selalu Tapi tidak gentar kan? Tidak ada pilihan untuk takut gitu loh. Jadi pilihan yang tersedia itu jalan lurus aja, jalan tetap profesional dan lain-lain. Iya, kita istirahat sebentar Mas Hendy dan juga Mas Setri, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Andy Bayuni, jurnalis senior, dan juga Setri Yasra yang merupakan pemimpin redaksi Tempo. Kita membahas kondisi kebebasan pers Indonesia saat ini yang ternyata tidak baik-baik saja. Dan ini tentu saja sangat memprihatinkan, apalagi kita ingat ini mungkin Mas Andy seperti saya dan juga Mas Setri, kita ingat zaman Orde Baru di mana kalau salah bicara salah melaporkan dan lain sebagainya itu langsung dibredel atau ditelepon oleh Pak Harmoko, Menteri Penerangan, dimarahin dan lagi ada intimidasi dari kekuasaan. Pers itu merupakan alat dari kepanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Nah, sekarang kita sudah hampir 30 tahun, 27 tahun persisnya sejak reformasi itu terjadi. Bagaimana? Di antara tadi ancaman ini kan seperti teror, intimidasi, tapi ada juga mungkin dari segi kebebasan pers yang dikekang dan juga kita juga tidak independen dan lain sebagainya. Ini bagaimana perjalanan pers yang merupakan paling besar ancamannya? Ya, dulu setelah reformasi kita ada masa-masa emas golden years, di mana kita ada kebebasan dan ada independen juga. Tapi kayaknya 10 tahun terakhir ini ada perubahan, terutama karena landscape-nya itu juga berubah. Kita semua pindah ke digital. Jadi kita semua bermain digital. Nah, digital itu aturan mainnya berbeda. Jadi teknologi sangat mempengaruhi terhadap nasib kita lah. Ya. Tapi di pihak lain ada juga aturan mainnya, hukum. Peringkat hukumnya kita ada undang-undang pers yang sebenarnya memang melindungi profesi kita, tapi implementasinya tadi sepertinya dilaporkan ke polisi, tapi hasilnya selama ini tidak kelihatan gitu, sehingga kita merasa bahwa kita walaupun ada undang-undang pers tapi tidak merasa dilindungi. Nah, kemudian ada tadi teknologi penyalahgunaan, di sana terjadi hal-hal di mana kebebasan kita tuh
diserang, dibatasi. Misalnya melalui penggunaan buzzer. Ya. Buzzer itu menguasai ekosistem informasi dan berita, dan mereka itu tidak mempraktekkan jurnalisme. Dan di sana terus kemudian, dan mereka yang viral. Kita yang mempraktekkan jurnalisme ini ya tersingkir, suara kita tidak sebesar sebelumnya, tapi itu menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa tetap berkiprah di dunia digital ini. Itu tantangan kita. Kita harus bisa berkiprah dan baik dan melakukan tugas kita sebaik-baiknya. Tapi kembali ke peringkat hukumnya, kayaknya masih kurang dalam hal menjamin kebebasan pers untuk melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Yang kita khawatirkan adalah bukan sekedar kebebasan kita, tapi kebebasan pers itu ada sangkut pautnya dengan kualitas demokrasi. Ya, kalau kita berbicara dan kualitas demokrasi kita menurut Mas Andy? Turun. Jadi ada istilah shrinking space for expression, ada backsliding on democracy, itu semuanya benar. Dan itu menurut sebagian besar analisa mengatakan ini terjadi selama 10-12 tahun terakhir ini. Ya, dan ini fenomena yang saya lihat juga global ya? Ya, sangat. Oke. Mas Setri, ancaman terbesar yang kita hadapi sekarang, tadi kan sudah disebut ya digital, tapi kan digital kan sebenarnya kan teknologi atau alat yang digunakan untuk mendiseminasi informasi ini dan juga memungkinkan orang yang dulu ya adalah konsumen dari berita, dari informasi adalah menjadi produsen juga tanpa regulasinya. Nah, menurut Mas Setri, karena di sini ya pers ini kan kita di tengah-tengah lah, pilar keempat ini ya, bukan saja dari aspek pemerintah, legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi kita juga di tengah-tengah masyarakat ataupun sekarang netizen, di tengah kepentingan bisnis, ekonomi, kepentingan kompetisi juga dengan share rating dan untuk mendapatkan revenue. Kira-kira mana yang paling mengancam terhadap eksistensi pers saat ini? Ya, satu mungkin untuk dalam konteks Indonesia ya. Jadi model bisnis media di Indonesia itu adalah model bisnis yang konvensional, bergantung dari iklan dan lain-lain. Pada satu sisi digitalnya begitu maju. Jadi kita masih ingat bahwa algoritma hampir pernah menguasai newsroom. Jadi orang berlomba-lomba membuat banyak-banyak berita dari sumber yang, karena tantangannya adu cepat dengan netizen nih, clickbait dan lain-lain. Ini kan viral, yang penting viral. Dan ini kan sebetulnya mengganggu. Padahal jurnalisme itu adalah jurnalisme yang berkualitas, bukan jurnalisme yang adu cepat, asal viral dan clickbait lah contoh. Ini ujian, Mbak Desi, ujian yang kalau menurut saya itu akan berlanjut sampai nanti ada keseimbangan baru. Ini keseimbangan barunya kita belum ketemu nih. Meskipun ada Kepres soal publisher right ya, tanggung jawab platform global untuk jurnalisme berkualitas, tapi ya belum seperti Australia atau negara Eropa gitu. Jadi ya itu ada ketidakadilan buat media yang konsisten, misalnya media-media arus utama, termasuk media-media baru yang berusaha mengedepankan kita itu harus memberi kualitas yang baik. Pada satu sisi godaannya berat, di samping ini konsisten, sisi ada peluang untuk meraup keuntungan dengan cara yang tadi yang mengabaikan tugas utama media itu untuk memenuhi hak konstitusi rakyat mendapat informasi. Ya, Mas Andy, ini menarik ya. Business model justru Mas Setri mengatakan adalah sumber ancaman terbesar. Ya karena memang apalagi kita sebagai pers yang istilahnya independen atau pers swasta bukan dibayar oleh misalnya pajak dari masyarakat atau pungutan, mau tidak mau kan harus mencari revenue sendiri. Nah, ini bagaimana Anda melihat kita mengarungi
ya bisnis model semacam ini, tapi dalam waktu yang sama masih harus berpegang teguh pada yang namanya kode etik, kode jurnalistik, dan memberikan informasi yang akurat dan bisa dipercaya ya, dengan tuntutan bisnis model yang sangat orientednya itu terhadap klik ya. Jadi bisnis model yang selama ini ada, iklan dan penjualan kopi gitu, itu udah usang. Ya, di dunia digital ini jangan mengharap banyak dari iklan, ya, jangan mengharap banyak dari subscription juga, karena orang sebagian besar ingin gratis. Iklan sudah diambil oleh platform-platform besar lah. Jadi teman-teman di industri media ini harus inovatif. Ya. Ini pengaruhnya bukan cetak aja, broadcast pun kena juga. Oh iya. Dan ya, semua kan sekarang kita multi ya, tidak ada yang hanya berpegang pada satu. Saya cetak saja, cetak juga harus ada harus ada podcastnya, harus ada audio visualnya. Tapi belum ditemukan model bisnis yang baru menggantikan model yang lama, iklan dan subscription. Jadi selama kita masih belum menemukan tadi equilibrium ya yang baru. Tapi sementara itu kita harus jalan. Ya. Kita tetap harus melakukan tugas kita sebagai jurnalis, sebagai media, ikut membangun masyarakat yang terbuka, masyarakat yang demokratis. Itu tetap ada. Sementara teman-teman kita di bagian marketing, bagian bisnis harus mencari model bisnis yang baru. Ada beberapa contoh, tapi itu sangat exceptional. Misalnya New York Times, The Economist, ya. Mereka bisa survive. Langganan gitu, ada subscription base. Karena kualitas mereka itu istilahnya gold standard jurnalisme. Ya. Kalau kita ingin berhasil, mungkin kita juga semuanya harus mencapai standar yang sangat dan saya lihat Tempo excellent. juga sebenarnya contoh dari gold standard ya di Indonesia. Ya. Ini bagaimana? Apakah selama ini mempengaruhi baik dari segi pendapatan dan juga ini keberadaan dari para jurnalis itu? Kan kita lihat sekarang ini gelombang PHK terhadap jurnalis itu ya hampir sama dengan yang ada ya di bisnis lain. Ya, kita berusaha meningkatkan itu. Jadi karena kita tahu bahwa tadi Mas Endi jelaskan bahwa iklan sudah semakin berkurang. Satu lagi Mbak Desi, kalau dulu intervensinya adalah lewat bredel mungkin telepon-telepon, sekarang lewat iklan gitu. Jadi ada varian baru ketika intimidasi, ada yang tidak suka dengan pemberitaan lain-lain. Tapi Tempo sudah hampir sudah sejak 10 tahun lalu kami mendorong agar ayo dong, jurnalisme berkualitas itu tanggung jawab publik gitu. Jadi istilah teman-teman, dia tidak datang dari ruang hampa. Ya, dia butuh kerja jurnalistik yang baik, dan oleh karena itu publik yang ingin mendapatkan itu harus juga berkontribusi dengan berlangganan digital. Trennya positif, pada posisi jumlah pembacanya sudah jauh melebihi cetak yang digital kami ya. Kita bisa nggak eksis taruhlah 10 tahun dari sekarang? Tentu saja sudah makin canggih, ada AI, ada macam-macam gitu. Harus bisa. Karena kalau tidak ada pers yang bebas itu, demokrasi kita akan mati. Optimis? Saya percaya dan itu tantangan. Tantangan yang harus kita perjuangkan. Iya, baik, kita break sebentar ya Mas Setri dan juga Mas Andi. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani Andy Bayuni, jurnalis senior, dan Setri Yasra, pemimpin redaksi Tempo. Ya, kita masih membahas kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini. Banyak sekali tantangan, tadi itu disebut business model ya. Teknologi merupakan tantangan, karena kalau dulu ya, apalagi zaman tahun saya masih di RCTI istilahnya, masih kebanyakan informasi itu datang satu arah dari TV ya. Dan namanya juga pemirsa dan pendengar ya. Tapi kalau sekarang mereka tuh justru netizen ini adalah produsen juga ya, dan ini tentu saja merupakan salah satu kompetisi bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Masalahnya kalau kita dituntut untuk akurat, untuk kredibel, sesuai dengan fakta, dan harus ada fact checking, kita harus berhadapan dengan yang tidak ada regulasinya. Jadi ada hoax ya, ada disinformasi, misinformasi, dan berikutnya.
Ada satu lagi yang penting, apalagi ini menyangkut dengan teror-teror yang dilakukan. Kalau kita kritis sekarang pasti ada bentuk teror, intimidasi, bukan saja dalam bentuk kekerasan, tapi misalnya nanti nggak dapat iklan dan lain sebagainya. Saya ingin menanyakan mungkin Mas Setri dari Anda, hubungan pers sekarang dengan yang pilar-pilar demokrasi lainnya, khususnya eksekutif dan legislatif, penguasa. Bagaimana dan apakah kita masih sangat rentan diperalat? Ya, memang iya, pers pilar demokrasi, pers adalah kontrol, penyeimbang penguasa. Apalagi dengan sistem politik yang kita tahu nyaris tidak ada oposisi sejak era periode kedua Pak Jokowi. Tidak ada oposisi, ya pers sebetulnya. Ya itu, karena mengambil peran yang seharusnya bisa dikerjakan bersama-sama dengan oposisi, ya partai politik yang menjadi oposisi, pers itu sendiri. Pers sendiri, kami di Tempo menjalankan itu, Mbak Desi, menjalankan, ya karena tugasnya memang pilar keempat demokrasi, kita harus menjadi penyeimbang. Ketika dalam upaya menjalankan kerja jurnalistik yang mengedepankan jurnalisme berkualitas, kadang-kadang memang kita dikira nyinyir tapi rasanya risiko yang tidak boleh membuat kita lupa bahwa kita itu bekerja untuk publik. Kita ada kepentingan publik yang harus kita penuhi, berbagai informasi yang mungkin tertutup. Ya. Tertutup kita bawa keluar, publik dapat, dan kita sudah memenuhi tanggung jawab konstitusi kita nih. Ada UUD 45, ada undang-undang pers untuk memberi informasi ya seluas-luasnya, dan itu menjadi check and balances terhadap penguasa. Gitu. Ya, dan makanya sering akhirnya jadi korban dari intimidasi dan teror itu. Tapi secara keseluruhan, Mas Hendy, kita harus melakukan refleksi diri juga ya sejujurnya, apalagi dalam kondisi di mana kita sangat bergantung kepada misalnya kerjasama atau revenue ya khusus dari perusahaan dan lain sebagainya. Kita prihatin nggak, Mas Hendy, bagaimana kita melakukan independensi dalam pemberitaan kita, khususnya berkaitan dengan hubungan kita dengan kekuasaan atau yang mereka memiliki pengaruh terhadap. Ya, jadi kita perlu kebebasan dan independence. Ya. Bisa aja kita bagian dari konglomerat misalnya, tapi tetap kita harus punya tembok, pembatas, bahwa kita bisa lakukan tugas kita secara independen. Karena itu yang diharapkan oleh masyarakat. Ketika kita mengatakan kita sebagai pilar keempat demokrasi, berarti kan tugasnya kita untuk memastikan bahwa mereka ini, tiga lembaga yang berkuasa ini, akuntabel terhadap masyarakat. Itu tugasnya kita, untuk memastikan bahwa mereka itu akuntabel sesuai dengan porsi dan tugasnya mereka, dan kita hanya bisa melakukan ini kalau kita independen. Nah, jadi itu menjadi faktor utama. Tapi yang penting juga lebih kepada kita di media, kita membangun kredibilitas, membangun kepercayaan masyarakat. Ya, karena kalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya kita sama aja dengan netizen, bloggers yang lain-lain yang tidak melakukan praktek jurnalisme. Jadi mungkin kita lebih lamban ketika memberitakan sesuatu, dan mungkin tidak viral, tapi kita menjaga akurasi, atau menjaga cover both sides, etika, dan lain-lainnya yang sebagai praktek jurnalisme yang baik, kita lakukan itu. Kita tidak berpretensi kita mau viral, kita mau dominan, tidak. Karena kita menyadari bahwa sekarang dunia sudah berubah, ekosistemnya berubah, ada pemain-pemain yang bukan jurnalisme dan seringkali mereka viral. Tapi ini secara keseluruhan, apakah profesionalisme ini ada khususnya di media arus utama kita, mainstream media ini, atau kita lihat ya sekarang dengan pemimpin redaksinya gitu kan, hubungan dengan aspek seperti politik dan lain sebagainya, bagaimana supaya ya semua ini memang kita bukan teman lah istilahnya, kita justru adalah watchdog. Mas Eni melihat masih peran sebagai watchdog dengan waktu COVID-19 kemarin, itu kita semuanya melihat ya, Tempo, Jakarta Post, saya Trans dan lain-lainnya melihat bahwa ada audiens kita makin meningkat.
Itu kenapa? Karena masyarakat kembali kepada media yang tradisional, yang mainstream. Yang berdasarkan fakta. Ya, itu yang dipercaya. Karena terlalu banyak misinformasi, disinformasi, masyarakat bingung mana yang bisa percaya. Oh, mereka tahu media-media ini yang mempraktikkan jurnalisme. Jadi saya ada harapan dan itu pembelajaran bagi kita. Ya. Kita tidak akan bisa bersaing dengan netizen yang jauh lebih cepat, tapi kita bisa membangun profesionalisme kita, sehingga kita membangun kredibilitas dan membangun kepercayaan. Dan disitulah kita bermain. Dan trust itu, Mas Setri merasa bahwa masyarakat kita masih sebenarnya percaya terhadap media arus utama Indonesia. Ya, itu saya masih percaya dan harus sangat percaya karena itulah yang menjadi sumber motivasi kita untuk selalu meningkatkan profesionalisme. Satu lagi, tadi saya setuju dengan Mas Andy. Netizen itu bukan kompetitor kita, mereka biarlah mengisi itu, sementara kita tetap dengan tugas kita menjadi clearing house. Jadi kekacauan informasi yang ada di media sosial itu media arus utama harus muncul. Kemunculan itu tentu harus dengan secara profesional, kode etik dan tentu dengan jurnalisme berkualitas gitu loh. Ketika kita anggap mereka itu netizen siapapun yang buzzer dan lain-lain sebagai kompetitor, kita ya selesai gitu. Jadi pilar keempat demokrasinya sudah hilang gitu. Kita hanya akan berlomba-lomba, jangan-jangan kita berlomba-lomba adu cepat menyebarkan hoax. Tapi bagaimana hubungan kita dengan pemerintah sekarang, penguasa sekarang yang membedakan dari yang dulu-dulu? Karena ini kan menyangkut yang kita perlukan kan sebenarnya adalah akses terhadap informasi, akses terhadap narasumber. Nah, khusus untuk pemerintah saat ini, bagaimana akses dirasakan? Apakah susah atau lebih gampang atau bagaimana Mas Setri? Ini penting ya karena kita kuncinya tuh adalah sempat menjadi ramai karena Tempo tidak diundang dalam pertemuan khusus gitu ya dengan presiden. Ya kami menganggap tuh hal yang biasa. Tapi kalau saya, akses itu harus dibuka untuk semua, karena semakin dibuka itu semakin menunjukkan tidak ada yang ditutupi, kan begitu. Satu lagi yang menjadi persoalan ini baru nih, juru bicara. Kita tidak tahu kita harus mengutip siapa dari pemerintah. Kalau dulu gampang sekali ya, pokoknya jelas. Apa yang keluar dari mulut itu adalah berita gitu. Sekarang kan sudah ditunjuk juru bicaranya ya, Menseknek dan sebagai koordinator, dan itu memberi kepastian. Jadi transparansi itu seharusnya dimulai dari pemerintah gitu loh. Jangan sampai kita transparan dong, media transparan juga dong soal bagaimana sikap redaksi newsroomnya. Tapi kalau dari atasnya tidak transparan, ya tidak terbuka, bisa menimbulkan berbagai tafsir dan itu tidak baik untuk keterbukaan kita semua. Yeah. Ini kan juga dua arah ya. Jadi bukan saja kita perlu akses kepada mereka juga perlu memerlukan kita. Ya, karena kitalah yang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan mereka, kenapa dan lain-lainnya itu. Ada netizen, ada blogger dan lain-lain, mereka tidak melakukan praktek jurnalisme. Kita melakukannya itu. Jadi kita memberikan informasi yang bisa dipercaya dan kredibel, dan para pejabat itu memerlukan kita. Jadi saya pikir. Jadi ada sebenarnya simbiotisme ya, ada simbiotisme yang mutual ya. Yang saya lihat ada beberapa pejabat yang mengerti itu. Tapi ada juga pejabat yang mengatakan, oh enggak, jangan berhubungan dengan media, kita tutup pintunya gitu. Ya harapan kita harus bisa meyakinkan pada para pejabat itu bahwa mereka membutuhkan kita juga. Iya, yang penting itu kita menjaga ya rumah demokrasi ini, jangan sampai ada ketimpangan pada pilarnya. Kalau saya lihat ini justru pilar yang paling kokoh adalah pilar pers ya. Kita 30 tahun sampai saat ini kita masih eksis ya. Sementara pemerintah setiap 5 tahun kan ya berubah-ubah ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat apa yang paling penting dalam demokrasi ini adalah peran dari persnya itu sendiri ya. Mas Andy, Mas Setri, kita istirahat sebentar, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Terima
kasih masih bersama Insight with Desi Anwar. Di studio saya ditemani Andy Bayuni, jurnalis senior, juga teman lama saya. Dan juga ada Setri Yasra, pemimpin redaksi Tempo. Dan saya senang ini, masih tetap kritis ya. Waktu zaman Orde Baru di Bredel. Nah, kalau sekarang mungkin cara-caranya agak berbeda ya. Kalau dulu ya jelas, sedikit salah siupnya dicabut dan itulah, habislah kita semua. Tapi sekarang kan justru lebih banyak ya, lebih kompleks ya. Saya mau tanya mengenai ekosistem ya untuk menjaga kebebasan pers kita sendiri. Kan kita sekarang kalau profesional kita harus istilahnya ada standar tertentu profesionalisme, kita harus paham ya kode etik dan kita code of conduct-nya sesuai ya. Kita dewan pers kita itu bagaimana? Masyarakat pers itu sendiri dalam kita menjaga bukan saja kebebasan tapi melindungi. Bagaimana Mas? Terasa nggak dilindungi dan wah kita pokoknya kalau ada sesuatu pasti ada yang backing gitu. Dewan Pers memang salah satu-satunya tools ya sekarang yang tersedia ya menjadi pelindung kita. Jadi oleh karena itu harus selalu diperkuat gitu. Sekarang ya penting posisinya Mbak Desi karena setiap sengketa pers itu ke mereka kadang-kala mereka sempat menolak itu bisa langsung ke polisi loh gitu loh. Mereka kan ada MOU sebetulnya. Jadi orang yang terganggu oleh pemberitaan pers tidak boleh langsung ke polisi. Mereka harus ke dewan pers. Meskipun ada variannya dilaporkan nanti keluar putusannya dewan pers yang kadang-kala harus menjadi kritik tidak abu-abu gitu. Bahan inilah dibawa ke polisi. Pernah ada salah satu jurnalis ya, di Kalimantan Selatan yang divonis bersalah gara-gara ketidakjelasannya. Oleh karena itu Dewan Pers harus diperkuat. Tantangan ke depan makin kompleks ini Dewan Pers baru nih. Jadi by regulasi mereka cuman yang bisa jadi pelindung kita. Karena sengketa pers itu mereka yang menangani gitu. Yeah. Saya tidak dapat membayangkan kalau mereka lemah. Ke siapa kita? Sementara kita satu sisi kita menjalankan tugas sebagai watchdog nih atas kekuasaan, atas pemerintah yang tidak ada oposisinya. Kita kontrol sosialnya juga dari kita. Juga. Mas Andy, apa yang perlu diperbaiki untuk ekosistem supaya kita bisa melakukan tugas kita dengan aman, dengan profesional tanpa diintimidasi, dan kalaupun diintimidasi atau diprotes kan kita sebenarnya memiliki jalur ya, cara-cara untuk misalnya hak jawab atau ya lewat dewan pers, bukan langsung nanti dipidanakan atau didoxing sekarang yang paling sering itu wartawannya di. Jadi dewan pers itu kan menampung keluhan dari masyarakat. Sebagian besar dari keluhan itu benar. Ya, jadi itu memperlihatkan ada malpraktek dari pihak kita dan itu harus dijawab dan diambil tindakan untuk menjaga nama baik pers. Kalau tidak dilakukan oleh Dewan Pers, kemudian orang mengatakan mereka akan kehilangan kepercayaan pada Dewan Pers, kehilangan kepercayaan kepada persnya sendiri. Jadi kita sangat mendukung dengan adanya Dewan Pers yang kuat melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Nah, kalau kita bicara mengenai ekosistemnya, ada Undang-Undang Pers tahun 99 yang mungkin too good sehingga tidak bisa diimplementasi. Tadi contohnya, ya, keluhan terhadap, ini sudah berlangsung sejak 99 ya, kita mengajukan keluhan kepada polisi, ada tindakan teror, ancaman dan lain-lainnya, tidak diambil tindakan. Jadi kita sekarang melihat apakah sekarang yang terakhir, kasus terakhir Tempo ini, apakah akan ada hasilnya atau enggak. Kalau tidak, berarti ya Undang-Undang Pers 99 yang katanya melindungi profesi kita itu, tidak berfungsi. Tapi sebenarnya kan cerminan dari penegakan hukum secara keseluruhan di Republik ini kan susah untuk mendapatkan yang namanya itu keadilan ataupun ya inilah the justice. Harusnya kita no viral no justice ini sekarang ya dilakukan. Tapi apa yang harus kita lakukan ya secara ini kan profesi yang memang sudah dan sangat diperlukan dan ada undang-undangnya, ada regulasinya dari kita sendiri. Apa yang perlu dilakukan? Kalau menurut saya kita harus kompak, harus bersatu. Menghadapi segala rupa cara atau ya
saya malah menganggap ini operasi gelap nih. Misalnya, selalu contoh revisi undang-undang penyiaran, ya kan sempat ramai yang memasukkan liputan investigasi nggak boleh disiarkan. Itu kan kalau itu terjadi itu siniar bocor alus politik tuh nggak akan muncul tuh karena begitu juga liputan di TV dan lain-lain gitu. Atau sebaliknya yang perlu diantisipasi, kita tidak tahu ini kan perubahan undang-undang begitu cepat di Senayan itu. Revisi undang-undang pers. Ketika sudah dibuka itu segala rupa bisa dilakukan gitu. Jadi dan ini lagi-lagi menurut saya tanggung jawab bersama. Profesi ini ini profesi kita dan harus kita yang menjaga gitu. Dan kita harus kompak. Harus kompak, tidak mungkin per media atau segelintir orang sama-sama. Gitu. Tapi bagaimana cara mengurangi atau melawan ya, ancaman intervensi, dan intervensi ini kan macam-macam ya, bukan saja dari intervensi kekuasaan, tapi intervensi tekanan dari masyarakat yang mungkin dari netizen, atau intervensi ya dari bisnis ataupun pemilik owners. Nah ini juga ada kompleksitas itu sendiri ya, kita harus bisa pandai-pandai menjaganya. Bagaimana Mas Andy? Cara kita memainkan peran, tapi ya kita tahu kadang-kadang ownernya kan mereka punya afiliasi politik A dan dengan B, dan kita akhirnya di tengah-tengah harus melakukan self censorship. Jadi atau ada asosiasi profesi, ada PWI, ada AJI, ada yang IJTI, cyber media, broadcast. Saya pikir itu juga salah satu wadah untuk berkuat. Jadi membangun solidaritas karena masing-masing misalnya Pemret itu berhadapan dengan ownernya, atau jurnal berhadapan dengan pemiliknya. Kalau sendiri mungkin nggak kuat. Tapi kalau efektif nggak selama ini asosiasi-asosiasi seperti itu? Atau ada bertukar cerita, bertukar pengalaman bagaimana Anda menghadapi dengan tekanan-tekanan dari masyarakat, ada tukar cerita lah, dan itu bisa membantu teman-teman kita untuk bagaimana mencari best practice ya, untuk bisa mengatasi tekanan-tekanan itu tanpa mengkompromikan independensi kita. Bagaimana asosiasi membantu nggak dalam kasus ini? Ya, memberikan jalan keluar yang baik nggak? Saya percaya itu dan kami mendapat itu sebetulnya, AJI, PWI dan lain-lain. Ya. Jadi, tapi lepas dari itu menurut saya media sendiri selain introspeksi, kita harus membuat atau menciptakan situasi bahwa pemerintah itu 5 tahun berganti loh, tapi jurnalisme berkualitas ini yang akan tetap gitu loh. Jadi kalau hanya gara-gara pemerintah yang 5 tahun kemudian kita juga ikut hancur. Ini kan media kan bisa 10 tahun, 20 tahun. Ini yang tentu bukan tugas mudah meyakinkan pemilik perusahaan gitu ya. Oleh karena itu menurut saya kan di media kan sudah ada tuh bahwa ada garis api. Redaksi silahkan mengurus redaksi, bisnis silahkan mengurus bisnis, dan dialah yang harus menegosiasikan dengan owner. Keseimbangan ini harus terus kita ciptakan, tapi basisnya adalah profesionalisme dan menjadikan jurnalisme berkualitas adalah kunci. Tanpa itu selesai semua. Ini penting sekali ya, profesionalisme. Ya, kita melakukan pekerjaan kita dengan betul-betul baik hingga membangun kredibilitas dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat yang mencari kebenaran. Nah, di dunia luar termasuk di Amerika Serikat, saya lihat ini justru digerus terus-menerus ya, kredibilitas dari yang kita sebut mainstream media atau media arus utama. Tapi kita break sebentar, coba mungkin kita memikirkan ya, ini bila terjadi di Indonesia, apa yang nanti ya ke depannya bagi kita di media mainstream. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Insight with Desi Anwar, saya masih ditemani Andy Bayuni dan juga Setri Yasra. Jalur mainstream media itu sama dengan jalur yang platform-platform media sosial yang lainnya. Sumber informasi itu menjadi pilihan. Yang terjadi di Amerika Serikat itu
media mainstream media itu bukan menjadi pilihan. Ya, sekarang kan ada profesi baru, fact checking. Yes. Ya, jadi sekarang karena banyak pejabat menggunakan media sosial, menggunakan internet, mengubarkan kebohongan. Nah, sekarang ada profesi yang mendampingi tugas kita, itu fact checking. Ya, di Indonesia ada, di Amerika ada. Setiap ada ungkapan dari pejabat, ada yang mencek apakah ini benar atau enggak. Dulu kita melakukan itu, tapi sekarang kita dibantu oleh lembaga yang mengkhususkan itu, karena itu yang diperlukan, dan itu akan disebarkan kepada masyarakat, sehingga terus masyarakat bisa mengambil kesimpulan apakah pejabat ini benar atau tidak. Presiden Trump ini kan kita tahu ya, pagi sore ya, pagi dia mengatakan sorenya beda, ada tarif, no tarif, dan ini tidak bisa dipegang. Sementara itu ya, pengikutnya, pendukungnya itu adalah sekarang itu mayoritas ya. Ini mungkin Mas Setri, ini saya lihat juga tendensi dunia untuk pemimpin-pemimpin yang sifatnya itu authoritarian, otoriter atau ingin menjadi penguasa absolut dan kan semakin meningkat ya. Bagaimana ini merupakan satu ancaman di mana trust terhadap platform digital sebagai sumber informasi dan lebih gampang, lebih mudah dan lebih sering diakses daripada yang kita dianggap wah bosen nih, sudah tidak relevan lagi atau ketinggalan zaman dan kurang menarik untuk disimak. Iya, ancaman dan tidak mungkin juga bukan berarti tidak mungkin kita akan seperti itu juga gitu. Karena yang tadi pertama kali yang disampaikan data Reporter Without Border itu mayoritas penurunan faktor politik, artinya siapa yang berkuasa dan lain-lain. Tapi menurut saya ancaman ini bisa menjadi alat pemersatu gitu. Misalnya kami di Tempo kita melakukan kolaborasi. Fact checking tadi kita ada konsorsium cek fakta yang salah satu tentu ikhtiar ini. Ikhtiar mengcounter pernyataan atau apapun yang bermasalah di media sosial. Ini sudah terbukti efektif ketika pandemi COVID-19. Ya. Jadi kenapa kita bisa meredam di Indonesia, pemerintah berhasil meredam hoax terkait berbagai hal penyebab konspirasi dan lain-lain atau COVID-19 itu karena cek fakta. Kolaborasi dan satu lagi jurnalisme investigasi. Itu rasanya cara efektif kalau kita melakukan investigasi sudahlah hanya kutipan atau tweet itu sudah otomatis akan luntur begitu saja kalau kita membuat investigasi, dan Tempo selalu memilih itu bahwa basis kita adalah basis jurnalisme investigasi, sembari itu kita membangun kolaborasi. Ya, dan kita sebagai watchdog atau check balances, saya lihat kan di Amerika Serikat ini yang sedang digerus ya, terus menerus. Kredibilitas yang terus digerus menerus adalah yang dulu kita anggap itu mainstream media, ya, karena wah ini pasti karena mereka di situ reporternya, jurnalisnya semua profesional. Mereka tidak akan mempublikasikan, mengatakan sesuatu kecuali ada dasarnya secara ilmiah, secara faktual dan lain sebagainya. Tapi ada perubahan dalam masyarakatnya itu sendiri. Nah, Indonesia kan heterogen ya. Mungkin ada ini kemungkinan tidak akan terjadi di mana akhirnya orang merasa kita tidak perlulah. Ya, saya pikir mungkin yang harus ditekankan pentingnya tuh media literacy. Ya, sehingga orang ketika membuka internet, menemukan suatu informasi, dia kalau ada media literasinya itu, dia bisa mengatakan ini kayaknya meragukan. Jadi jangan sampai terus apa yang mereka lihat terus langsung mereka percaya. Saya pikir itu butuh proses pendidikan literasi di masyarakat kita. Sehingga mereka tidak dengan gampang dibohongi. Ini cukup nggak kita dilakukan di Indonesia? Ini Menkominfo mereka melakukan nggak ini tugas-tugas? Katanya ada, tapi ya ini proses waktu. Saya pikir perubahan teknologi sangat cepat. Sehingga kita, masyarakat mungkin prosesnya agak lamban untuk catching up. Untuk bisa sampai target, sampai mencapai tahap di mana dia bisa membaca konten di internet secara kritis. Itu yang kita ingin. Ini mengatakan ini benar atau enggak. Jangan terus langsung percaya aja.
sekarang ini banyak kebohongan dan banyak masyarakat yang dengan mudah dibohongi. Ya, tapi platform-platform ini justru sangat populer. Taruhlah misalnya TikTok, ini kan kita juga menggunakan ya, tapi kalah dengan konten-konten yang mungkin lebih sensasional, lebih menarik, lebih viral. Ya, ini kan sudah ada Kepresnya nih, tanggung jawab platform global untuk jurnalisme berkualitas. Jadi pemerintah yang seharusnya terdepan nih. Karena mereka lah yang harus menagih sebetulnya ya, meskipun sudah ada ya, sudah dibentuk timnya publisher right segala macam, tapi tidak hanya semata publisher right kan lebih ke soal ekonomi dan lain-lain, tapi tanggung jawab untuk mereka dulu yang seharusnya menseleksi ini berita hoax atau enggak. Kalau enggak lo jangan tayangkan dong di tempatmu gitu loh. Jadi ini yang pemerintah seharusnya lebih maju nih. Siapa? Ya Komdiji ya sebagai orang ya lembaga kementerian yang berhubungan gitu. Jadi tanggung jawab negara sebetulnya Mbak Desi menurut saya. Jadi karena ya tanggung jawab negara kalau memang negara itu masih tertarik untuk menjaga kesehatan demokrasi kita. Masalahnya kita lihat tuh justru kecenderungan demokrasi semakin digerus itu semakin meningkat. Sehingga pada akhirnya kita mungkin sendiri ya, pilar sendiri yang satu-satunya harus memperjuangkan nasib kita sendiri ya. Tapi untuk melihat ke depan, sekarang ancaman teknologi tambah lagi AI. Nah AI ini bisa sangat-sangat mengganggu, apalagi dengan media literacy yang ya sebenarnya tidak harus literate juga. Kita kadang-kadang sulit untuk membedakan mana yang video yang asli, mana yang tidak, foto yang asli. Bagaimana? Apakah sudah disiapkan untuk menghadapi AI ini? Iya, AI itu peluang sekaligus ancaman. Jadi ketika media tidak mengantisipasi, bersiap termasuk regulator gitu, Dewan Pers dan lain-lain, ini bisa mengambil semua loh nih gitu. Tapi meskipun kami selalu percaya bahwa sebaik apapun AI, jurnalisme berkualitas dia tidak akan pernah mampu menggantikan gitu. Jurnalisme investigasi apa yang mereka bisa, tidak mungkin mereka AI mesin lakukan gitu. Oleh karena itu kita ini bisa sejalan menurut saya selagi ada aturan yang jelas. Tugas siapa? Regulator dan Dewan Pers bisa membuat. Sudah ada dibentuk pengaturannya, tapi perlu lebih rigid dan perlu ada sosialisasi gitu. Karena kalau tidak ini bisa macam-macam dampaknya. Masalahnya kan teknologi yang tidak semua pemerintah juga termasuk kita kan juga tidak memahami ini bagaimana nanti bentuk dari teknologi ini, AI ini berkembang. Tapi secara keseluruhan optimis ya mengenai eksistensi kita dengan segala macam kebebasannya dan independensinya, kita masih bisa bertahan, eksis. Saya optimistis, tapi tentu dengan catatan ini bukan kerja mudah. Harus ini kerja bersama-sama dan ini adalah tanggung jawab kita yang sudah memilih profesi sebagai wartawan rasanya dalam berbagai platform ya, TV, cetak dan lain-lain. Ya, Mas Hendy, bagaimana mengantisipasi masa depan, tantangan dan juga mungkin relevansi media yang mainstream? mungkin kita harus tekankan adalah perlunya training, ya, karena landscape-nya berubah sangat pesat, teknologi berubah sangat pesat. Sekarang ada AI, ya, kita jurnalis ini dituntut untuk selalu beradaptasi, ya, dengan landscape yang berubah, dengan teknologi yang berubah. Saya melihat kita kurang perhatikan aspek itu, sehingga kita selalu ketinggalan. Ya, ketinggalan 2 atau 3 langkah, sementara teknologi berkembang dengan pesat. Jadi untuk kita bisa berada untuk cutting edge istilahnya dengan teknologi, kita harus selalu siap dan harus melakukan training lebih banyak, membangun kapasitas kita sebagai media, sebagai jurnalis, sebagai newsroom managers juga untuk bisa menggunakan kebebasan dan independensi yang kita punya. Kalau kita tidak punya kapasitas, akhirnya kita sendiri yang rugi dan masyarakat akan rugi juga. Tren yang ada saat ini di mana demokrasi semakin kualitasnya semakin berkurang,
bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita masih bisa mempertahankan demokrasi? Ada pushback ya dari kita sendiri, tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus ada dukungan masyarakat. Jadi kembali ke masalah trust tadi, kepercayaan. Kalau masyarakat percaya dengan kita bisa berjuang bersama untuk menjaga bukan sekedar kebebasan pers, tapi kebebasan berekspresi. Karena itu pun juga dan kebebasan kehidupan mereka juga. Ya, kan? ya. Baik, Mas Andy, Mas Hetri, senang kalau kita masih optimis ya. Semoga kita masih eksis, masih tentu saja saya rasa sangat penting, sangat relevan. Kita pilar yang paling kokoh, paling secara eksistensi kita masih sangat kuat ya dan diperlukan. Tapi ya kita tidak tahu nanti dengan adanya AI atau business model yang semakin mengancam kehidupan kita. Kita harapkan profesi kita itu masih crucial, masih dibutuhkan di Indonesia kalau kita ingin terus menjadi negara yang demokratis. Sekali lagi terima kasih Andy dan juga Setri. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.